Kali ini kita akan belajar cara membuat mini UPS 12 volt sebagai backup router saat listrik PLN padam. Alat dan bahan yang digunakan cukup simpel dan sederhana. Yang pertama, baterai tipe 18650. Kita butuh 3 buah untuk di seri 3. Ada BMS 3S, indikator BMS 3S, juga box project sebagai wadah dari mini UPS tersebut. Oke, setelah baterai kita rangkai menjadi seri, jangan lupa kita ukur untuk mendapatkan nilai tegangannya. Untuk 0 volt di sini kita titikkan pada pin min atau negatif. Agar memudahkan pemasangannya ke BMS, kita tambahkan solasi kertas seperti ini untuk menulis tegangan yang sudah kita ukur di setiap selnya. Step selanjutnya, kita sambungkan setiap sel yang sudah kita ukur ke BMS-nya sesuai dengan tegangan yang sudah kita ukur sebelumnya. Untuk 0 volt, kita sambungkan ke 0 volt. Untuk 8,4 volt kita sambungkan ke 8,4 volt. Untuk 4,2 voltnya kita sambungkan ke 4,2 volt. Dan 12 voltnya kita sambungkan ke 12 volt. Untuk lebih jelasnya, nanti akan saya sertakan wiring diagram dari pemasangan BMS 3S ini. Oke, di step selanjutnya saya ingin menambahkan 2 bahan yang tadi lupa saya sebutkan di awal. Ada dua buah soket DC sebagai input dan outputnya, 1 push button, dan juga LED dengan tegangan 3,7 volt yang akan digunakan sebagai indikator saat UPS tersebut menyala. Dan tidak lupa juga tambahkan resistor, karena kalau tanpa resistor mungkin LED ini akan putus. Resistor berfungsi sebagai penghambat tegangan ke 12 voltnya. Untuk pemasangannya, 1 buah soket DC-nya disiapkan untuk sebagai output dari baterai, dan 1 buah lagi soket DC-nya dipergunakan untuk input ke baterai sebagai pengecasan. Kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Indikator LED-nya kita sambungkan ke soket output sebagai penanda atau sebagai indikator kalau output sudah menyala atau sudah bekerja. Step selanjutnya kita sambungkan soket input dan output juga push buttonnya ke BMS tersebut. Kita mulai dari soket inputnya ya. Min dan plusnya sesuaikan dengan titik yang ada pada BMS. Untuk 1 kabel yang terhubung ke push button, kita hubungkan ke plus yang ada di BMS 3S nya. dan satu kabel yang terhubung ke soket output
kita hubungkan juga ke min dari BMS nya. Kita masuk ke step terakhir, pemasangan indikator baterai BMS 3S nya. Sebelum dilakukan pemasangan, hubungkan kabel untuk menjadi poin positif dari indikator dan poin negatifnya. Sekarang kita sambung aja langsung ke BMS nya. Kita hubungkan kabel negatif. Di sini saya menggunakan kabel negatif sebagai warna kuning dan positifnya sebagai menggunakan warna hijau. Untuk kabel negatifnya kita hubungkan ke negatif yang ada pada BMS. Dan kabel positifnya kita hubungkan ke soket output di jalur plusnya. Oke, sudah terhubung. Sekarang kita coba hidupkan dengan menekan tombol push buttonnya. Di situ tertera baterai kurang lebih 90% karena baterai yang saya gunakan belum cukup full. Nanti kita bisa cas dulu hingga tegangannya mencapai 12,6 volt. Oke teman-teman, sedikit tambahan. Jadi modul BMS yang kita gunakan ini sudah dilengkapi fitur overcharge yang berfungsi untuk menyetop arus ketika kita sedang melakukan pengisian terhadap baterai. Jadi mengamankan baterai supaya tidak melebihi kapasitas dan terjadi kebocoran arus yang mengakibatkan baterai dapat meledak. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi, sobat googling.